Jika kita sama tidak teganya denganmu. Sekarang kami pasti sudah memukulimu sampai mati dan bukannya mengirimmu ke kantor polisi. Natsu masih ingin berdalih, namun Satpam telah meringkus dia dan Lily lalu membawa mereka keluar. Bensu menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Ayah, jangan marah lagi. Tidak sepadan jika sakit lagi hanya karena dia. Aku akan mengantarmu ke bangsal untuk memulihkan diri." Krusno melambaikan tangan, menghela napas dan berkata, Bensu, Afril, aku ingin mengatakan sesuatu pada kalian. Dulu aku yang bodoh, aku yang buta sampai terus mengabaikan kalian dan malah dekat dengan Natsu. Sekarang setelah mengingatnya kembali, apa saja yang telah aku lakukan itu. Aku benar-benar minta maaf pada kalian. Aku tidak seharusnya pilih kasih dan lebih condong ke Natsu. Aku tidak seharusnya hanya diam dan melihat Natsu mengganggu kalian, bahkan aku juga membantunya mengganggu kalian. Aku tidak membantu kalian menjaga anak-anak kalian, aku juga memberikan semua aset kekayaan kepada Natsu. Aku benar-benar sangat bersalah dan berdosa, dan tidak pantas mendapatkan maaf dari kalian. Namun aku tetap ingin bilang, maaf aku telah bersikap buruk dan menyusahkan kalian selama bertahun-tahun. Hiks. Setelah mendengar dia berkata seperti itu, Afril yang baru saja datang tak dapat mengendalikan emosinya, dia menangis, air mata pun menetes perlahan. Sudut bibir Bensu berkedut, dan tak bisa menahan air matanya lagi. Setelah bertahun-tahun menanggung penghinaan, pasrah pada kesulitan dan menanggung semua masalah, akhirnya semua itu digantikan dengan kata, maaf. Rasa kesal dan rasa tertekan dalam hati mereka langsung berkurang banyak. Normal jika mereka menangis meneteskan air mata karena emosi yang rumit ini. Bensu menyeka air matanya, lalu berkata, "Ayah, biarkan masa lalu berlalu. Kedepannya, kita masih tetap menjadi keluarga. Aku antarkan kamu ke bangsal untuk istirahat dulu." Bensu mendorong ranjang pasien Krusno. Afril berjalan ke samping Reka, merangkul lengannya dan berterima kasih padanya. "Reka, terima kasih. Aku dulu di mimpi pun tak akan berani membayangkan, kakekmu itu akan mengakui kesalahannya kepada kami. Hari ini kamu membuat mimpi ibumu ini jadi kenyataan." Rasa tertekan dan sedih yang kutahan dalam hati selama 30 tahun akhirnya terluapkan. Terima kasih. Jika Reka bukan menantunya, dia rasanya ingin sekali berlutut untuk berterima kasih padanya. Tokia bergegas menyeka air mata Afril, "Ibu, terima kasih untuk apa? Kita ini keluarga." Reka juga mengangguk, "Iya benar ibu. Kita ini keluarga, tidak perlu mengucapkan kata-kata seperti ini. Bahkan jika tidak ada aku pun, aku yakin kakek suatu hari pasti akan menyadari kesalahannya cepat atau lambat, dan akan minta maaf kepada kalian." Afril menyeka air matanya, benar kita ini keluarga. Orang-orang yang menyaksikan ini ikut diselimuti emosi. Walaupun mereka tidak tahu detail situasi dari keluarga ini. Namun dari ucapan Krusno, mereka bisa menebak secara umum apa yang terjadi. Dulu Krusno lebih menyayangi keluarga dari Natsu, mengabaikan keluarga Bensu dan bahkan melawan Bensu demi Natsu. Ada seseorang yang menghela nafas dan berkata, anak-anak tidak baik kebanyakan karena terlalu dimanja. Dan anak-anak yang tidak disayangi dan dikasihi oleh ayah dan ibunya yang malah menjadi anak berbakti yang sesungguhnya, persis jadi seperti ini. Walaupun terdengar kasar namun ucapan ini memang benar sekali. Melihat situasinya sudah berakhir, Gandhi menghela napas lega dan hendak pergi diam-diam. Namun, Reka mana mungkin dengan mudah membiarkannya pergi. Dia tersenyum dingin, dan berkata, "Direktur Gandhi, apa kamu ini mau pergi begitu saja? Tadi kamu sendiri yang mengatakan jika kita berhasil menyembuhkannya, kamu akan mengakui kalau kamu membunuh orang dengan sewenang-wenangnya, memandang nyawa dengan tidak berarti. Kamu telah membunuh orang dengan sewenang-wenangnya. Tidak masalah jika tidak mau memikul tanggung jawab hukum. Tapi setidaknya kamu harus minta maafkan." Telinga dan wajah Gandhi langsung memerah mendengar ini.
Namun dia masih saja mendebat ini dengan alasan, kurang ajar, apa ini ancaman? Aku ini hanya menegakkan hukum sesuai dengan prosedur normal. Apanya yang bilang membunuh dengan sewenang-wenangnya? Reka berkata, prosedur normal. Haha, kamu benar-benar bermulut besar dan tidak tahu malu. Tanpa pemberitahuan kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit, atau sertifikat kematian yang dikeluarkan oleh dokter forensik, kamu dapat menyimpulkan begitu saja kalau pasien telah meninggal. Apakah ini yang namanya prosedur normal? Departemen Kesehatan hanya memiliki hak mengawasi dan tidak memiliki hak dalam hukum. Tapi kamu tadi mau menangkap orang dan membawa pergi. Apakah ini prosedur normal? Bahkan tadi detak jantung pasien masih ada, tapi kamu masih ingin menghalangi penyelamatan. Apakah ini juga prosedur normal? 3 pertanyaan berturut-turut Reka membuat Gandhi terdiam. Orang-orang yang menyaksikan satu persatu juga mulai menyerang Gandhi. Maaf, harus minta maaf. Seorang direktur Departemen Kesehatan Kota Geffen bisa-bisanya memandang nyawa serendah ini. Hampir saja membunuh 1 nyawa. Ini adalah kelalaian jabatan yang sangat serius. Tidak cukup hanya minta maaf, dia juga harus memikul tanggung jawab hukum. Cih, bahkan tidak lebih baik dari seorang dokter biasa, tapi masih tidak malunya menjadi direktur Departemen Kesehatan Kota Geffen. Benar-benar harus dicopot dari jabatannya. Gandhi sekarang benar-benar pusing dan tak tahu bagaimana menyelesaikan ini. Ada 3 macam orang yang paling ditakuti oleh pejabat publik, pertama KPK dan kedua adalah atasan langsung mereka. Dan yang paling ditakuti adalah rakyat yang marah. Rakyat dapat membuat penguasa merasa aman namun juga dapat membuat penguasa kewalahan dan tak berdaya. Jika sekarang dia tidak bisa meredam kemarahan rakyat, maka masalah ini akan jadi serius. Dia tidak hanya akan kehilangan jabatannya, bahkan mungkin dapat masuk penjara. Dia disudutkan sampai tak punya jalan lain, dan mau tidak mau harus menyerah. Dia berkata dengan ekspresi penuh penyesalan, Tuan Valkyrie maaf. Kali ini adalah kelalaianku dalam bekerja sehingga menyebabkan masalah besar untukmu. Aku pasti akan mengingat baik-baik pelajaran yang ku dapat hari ini dan berusaha sebisaku untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Pada saat ini, dia benar-benar jengkel sekali. Selama ini, staf medis yang selalu memohon padanya. Kenapa dia sekarang harus menundukkan kepala kepada staf medis? Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menundukkan kepalanya dan pergi karena malu untuk tetap berada lebih lama di sana. Reka langsung memberi isyarat kepada Tamara yang ada di antara kerumunan. Setelah Tamara menghajar Natsu dan 2 orang lainnya, dia sudah kembali dengan berganti pakaian santai, dan menunggu perintah selanjutnya. Melihat isyarat mata yang diberikan Reka, dia pun mengerti maksudnya. Dia bergegas diam-diam mengikuti Gandhi. Tapi ada kesedihan dalam hati Tamara, aku ini seorang pembunuh profesional dari grup Akatsuki. Tapi kamu menyuruhku seperti seorang pembantu, ini penindasan yang sudah terlalu jauh. Reka melihat ke reporter media lagi, lalu berkata, kalian menyebarkan dan melaporkan berita palsu yang belum dikonfirmasi, sehingga menyebabkan dampak negatif yang besar untuk Tomota Group dan RS Mata Hati. Apa kalian tidak bersiap untuk minta maaf? Para reporter media itu satu persatu menundukkan kepala menyesal. Namun, tidak minta maaf. Hukum hotline memiliki celah besar dalam melaporkan berita palsu. Bahkan jikapun mereka berita yang tidak benar, Reka tetap saja tidak bisa menjatuhkan mereka. Reka tersenyum dingin, bagus, bagus sekali. Semoga kalian bisa tetap keras kepala seperti ini sampai akhir ya. Para reporter media itu pergi satu persatu di tengah tudingan orang-orang yang menyaksikan ini. Vania memimpin tim reporternya ke samping mereka, lalu berbisik, Tuan Valkyrie, apa yang harus kami lakukan sekarang? Apa perlu memberikan humas untuk Tomota Group? Reka berkata, sementara ini tidak perlu. Nona Vania, apakah ada bawahan yang sangat kamu percayai di sisimu? Tolong minta dia bergabung ke dalam sekelompok reporter media itu. Jika dugaanku benar,
para reporter media itu akan melakukan transaksi nanti. Minta reportermu itu untuk memotret dan merekam diam-diam seluruh transaksi itu. Vania menepuk pemuda berkacamata di sampingnya, lalu berkata, Dino, aku serahkan tugas ini padamu. Dino langsung mengangguk, berkata dengan semangat, tenang saja, aku jamin akan menyelesaikan tugas ini dengan sempurna. Dia berkata dan bergegas mengejar keluar, lalu bergabung ke dalam sekelompok reporter media itu. Dapat berguna untuk bos besar maka tinggal tunggu hari-hari baiknya di masa depan. Reka membubarkan tim reporter Vania, dan berkata, teman-teman, terima kasih kerja kerasnya. Semuanya pulang dan beristirahatlah untuk memulihkan tenaga dan energi. Setelah ini, masih butuh kalian lagi untuk melawan perang opini publik yang besar. Saat itu tiba, tolong kerja keras dari kalian lagi ya teman-teman. Sekelompok reporter itu menunjukkan sikap mereka. Tuan Valkyrie tidak perlu sungkan. Ini hal yang memang harus kita lakukan. Memerangi kejahatan dan mendukung keadilan adalah tugas inti kami. Kami tidak merasa ini berat. Setelah mengantar Vania dan yang lainnya pergi, Reka pun membawa Tokia kembali ke bangsal. Dan Dino bawahan Vania ini berhasil masuk ke sekelompok reporter media tadi. Sekelompok reporter media ini setidaknya berasal dari 7-8 perusahaan media yang berbeda-beda. Mereka tidak saling mengenal satu sama lain, jadi tidak ada yang mencurigai Dino. Setelah mereka meninggalkan rumah sakit, mereka tidak berpisah tapi malah langsung berkumpul di pojokan tempat yang tidak ada orang. Tak lama kemudian, Direktur KRU datang dan bergabung bersama mereka. Ada seorang reporter yang langsung berkata, Direktur KRU, bukankah sudah waktunya Anda membayar sisa uangnya kepada kami? Direktur KRU tampak tidak senang, dia berkata, kalian tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Tapi masih ingin sisa uangnya. Para reporter media itu langsung panik, Direktur KRU, kamu tidak bisa begini. Kami jelas-jelas telah melakukan apa yang Anda katakan dengan melaporkan berita itu. Mengenai kebenaran sebenarnya yang terungkap, itu adalah kesalahan tugas kalian. Dan tidak ada hubungannya dengan kami. Direktur KRU berkata, boleh saja jika ingin sisa uangnya, tapi kalian harus memenuhi satu syaratku. Katakan saja, kata para reporter media itu. Direktur KRU berkata, berita palsu ini tidak boleh dicabut. Apalagi memberikan klarifikasi kepada Tomota Group untuk membersihkan nama mereka. Selama berita palsu ini bisa bertahan di trending selama 10 hari lebih, maka aku akan membayar sisa uangnya kepada kalian. Begitu berita palsu ini bertahan di trending selama 10 hari. Maka, jikapun itu berita palsu, pasti nantinya akan menjadi berita benar. Setelah para reporter media itu berpikir sejenak, mereka pun pada akhirnya menganggukkan kepala menyetujui ini, tidak masalah. Kami janji. Setelah diskusi selesai, para reporter media ini pun pulang ke tempatnya masing-masing. Dan Dino telah menyimpan rekaman tadi ke ponselnya, lalu kembali ke rumah sakit untuk menemui Reka dan melaporkan tugasnya. Di bangsal, Krusno sudah tertidur lelap. Bensu tetap terus berjaga di sampingnya. Bensu bergegas berdiri saat melihat Reka masuk. Pada saat ini, ada banyak hal yang ingin dia katakan kepada Reka. Namun dia bukan orang yang pandai bicara. Pada akhirnya, hanya terus berterima kasih dan berkata, Reka, aku kedepannya akan merawat dan menjaga anak-anak kalian sepanjang waktuku. Tokia langsung tersipu malu, ayah, apa yang kamu bicarakan sih? Reka tersenyum, ayah, Anda tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu sendiri yang menyelamatkan kakek dari tangan dewa kematian. Anda seharusnya berterima kasih kepada keterampilan medis Anda sendiri. Bensu tersenyum terharu, Urn, Reka kamu bisa membodohi orang lain, tapi kamu tidak bisa membodohiku. Kamulah yang membuat hal buruk menjadi baik dengan ajaib yaitu dengan menghidupkan kembali orang mati. Aku hanya melakukan langkah terakhir untuk menyempurnakannya saja. Reka, cepat katakan padaku bagaimana kamu bisa menghidupkan kembali kakekmu. Reka berkata, mudah kok.
Aku 1 hari sebelumnya telah menancapkan jarum penyambung nyawa dari jarum eksodia di tubuh kakek. Jarum penyambung nyawa dapat mempertahankan nyawa selama sehari semalam kecuali jika tubuh terpisah-pisah atau kehabisan darah. Kakek hanya alergi obat saja, tidak akan sampai mati. Tokia juga berkata, Reka, tumbuhan obat apa yang kamu berikan kepada ayahku itu? Aku lihat raut wajah kakek jauh membaik setelah menelan tumbuhan obat itu. Reka berkata, itu adalah tumbuhan redwood. Tumbuhan semacam itu dapat menetralkan semua racun. Ini menetralkan amoksisilin, sehingga membuat raut wajah kakek secara alami jadi jauh membaik. Semua orang sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak tahu fungsi berharga dari redwood ini. Mereka malah mengira itu hanyalah tumbuhan biasa. Bensu memandang Reka dengan penuh arti, lalu berkata, Reka, katakan sejujurnya padaku. Sebenarnya apa hubunganmu dengan Tuan Agung? Begitu mendengarnya bertanya seperti ini, entah kenapa Reka jadi gugup dan membatin sial, kenapa bisa ketahuan. Tokia dan Afril terdiam tak bisa berkata apa-apa. Hei Bensu, kepalamu itu lagi bermasalah ya. Hubungan seperti apa memang yang bisa dimiliki antara Reka dan Tuan Agung? Iya benar, Reka begitu arogan dan sombong. Jika dia benar-benar ada hubungan dengan Tuan Agung, dia pasti sudah menyombongkan diri tidak karuan. Bensu berkata, ada yang kalian tidak tahu. Keterampilan jarum eksodia adalah teknik akupuntur terbaik di hotline, yang diciptakan sendiri oleh Tuan Agung. Orang yang memahami teknik akupuntur ini hanyalah kerabat dan murid dari Tuan Agung sendiri. Kalau Reka tidak ada hubungannya dengan Tuan Agung, lalu bagaimana bisa dia mempelajari teknik akupuntur terbaik ini? Setelah mendengarkan ini, ekspresi Tokia dan Afril perlahan menjadi serius. Tokia menatap Reka dengan cemas dan berkata, Reka, apa sebenarnya hubunganmu dengan Tuan Agung? Orang yang bisa berteman dengan Tuan Agung pasti berkuasa dan kuat. Lalu, kenapa kamu malah meringkuk di kota Geven yang kecil ini? Apa kamu punya motif tersembunyi dengan ikut denganku?